di Solo melakukan mimbar rakyat adili Jokowi, makzulkan Gibran. Nah, salut saya dengan warga Boyolali. Rakyat Indonesia cerdas semua, rakyat Indonesia pintar semua. Kita tidak mau dibodohin, kita tidak mau diprovokatorin oleh gerombolan-gerombolan sakit hati. Jangan biarkan mereka datang ke daerah-daerah kalian. Bentuk barisan agar daerah kita tidak dimasukin orang-orang yang sakit hati seperti ini. Jangan sampai kita terprovokasi oleh mereka. Mereka memiliki kepentingan sendiri. Mereka memiliki keinginan sendiri. Salam waras untuk semuanya. Saya salut untuk rakyat Boyolali, Malang, dan mungkin nanti diikuti oleh daerah-daerah lain. Jangan sampai membiarkan gerombolan itu datang ke daerah kita masing-masing, karena akan membuat kerusuhan, memecah belah umat, ya, memberikan pelajaran yang jelek bagaimana tentang menghasut, memfitnah. Dan itu sangat tidak baik sekali untuk keamanan daerah dan keamanan negara kita. Semoga nanti seluruh daerah-daerah juga mengusir mereka. Jangan kasih panggung ke daerah-daerah. Jangan kasih kesempatan mereka untuk koar-koar. Karena mereka mengajak hal yang jelek, mengajak untuk memfitnah dan menjelek-jelekan. Salam waras untuk semuanya. Hidup NKRI. Jangan sampai ada yang memecah belah antar umat, antar bangsa, dan antar rakyat. Tolak semua di daerah-daerah. Tolak ya Bu ya. Gak ada kedatangan dari mereka, gerombolan-gerombolan mereka. Salam waras. Percuma ngomong sama orang yang gak waras itu percuma. Sing waras itu paham, sing gak waras itu yo ngeyel. Mana ada mimbar rakyat sukses jelas-jelas rakyat Boyolali ya memvideokan bahwa mereka mengusir para gerombolan itu. Kok merasa pede sukses dari Hong Kong? Dari mana? Sukses makan pindah di warung kopi. Yang di Solo yang hadir cuma 10. Sukses dari mana? Karena mereka ini orang-orang gak waras. Yo, jadi ngomongnya semaunya dia. Ya. Kenyataannya yang waras ini paham, sih nggak waras ngeyel. Betapa dia ngototnya seperti itu. Terus kentara kalau dia tuh gejala, ya. Jadi percuma ya ngomong sama orang yang stres itu percuma, ngomong sama orang yang nggak waras itu percuma. Nah, semua orang tahu sebenarnya, tapi kenapa kok nggak ditangkap-tangkap? Tapi coba kalau orang lain yang ngomong, bukan mereka, pasti mereka akan ditangkap. Seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa sih orang-orang ini kok nggak segera ditangkap? Pak Prabowo juga mengatakan cuma menyindir tok. Ya sudah tahu seperti ini didiamkan. Apakah ini ada konspirasi atau memang ada drama yang terselubung? Ya. Saya juga gemes juga ngelihat orang kayak gini ya. Semua nggak hanya saya ya. Nah, itu nanti ada buzzer-buzzernya. Ternyata buzzer-buzzernya yang komen-komen itu akunnya bodong kabeh. Nah, jadi hati-hati guys. Ya nanti ada komen-komen itu semua buzzer-buzzer itu mesin itu, bukan orang. Karena akunnya bodong kabeh. Nah, paling ya cuman itu aja yang datang di Boyolali, di Solo. Ya gerombolannya itu orang Solo nggak ada, yang datang. Itu pun kalau ada itu mungkin dulu keluarganya mereka itu yang stay di sini cuma 10 ekor. Di Boyolali nggak ada, malah diusir. Ya, diusir marah-marah. Yang ngusir ya dijelek-jelekin juga, marah-marah. Yo hanya orang Boyolali nggak mau didatengin oleh mereka-mereka. Pokoknya guys, dimanapun Anda berada, kalau ada gerombolan itu datang ke kota kalian, usir aja. Ya, diusir aja. Supaya nggak terprovokasi dengan kata-katanya yang sangat jahat. Ya, dia mencari segala cara supaya bisa memakzulkan Gibran. Padahal Gibran itu dipilih oleh rakyat. Nah, sudah datang ke DPR, nggak digubris, cuma diterima aja. Terus setelah itu nanti datang kemana lagi? Ngunyah
golek kitab suci supaya mendukung dia. Absudi. Apalagi gitu loh. Ya. Salam waras ya guys, itu mereka sudah kelihatan loh, kok nggak ditangkap atau gimana ya. Nah, kumat wes, kumat. Setiap hari yang dipikirkan cuman Pak Jokowi, Gibran. Apapun yang tentang Pak Jokowi selalu jelek, selalu gak bener. Setiap langkahnya mereka, setiap langkahnya Pak Jokowi, maksud saya, ini selalu gak bener. Pak Jokowi diam, salah. Pak Jokowi obah, salah. Pak Jokowi pergi ke luar negeri, salah. Pak Jokowi pergi ke UGM, salah. Pokoknya saobahe Pak Jokowi ki salah. Nah, harusnya kita bangga punya pemuda seperti Gibran bisa wakil presiden, bisa menjadi wakil presiden. Selama sejarah nggak ada wakil presiden itu anak muda seperti itu. Walaupun kata mereka ya nilainya jelek 3 atau apa, ya tapi kan dia wakil presiden guys. Nah dia itu apa? Perusuh, penebar fitnah, penghasut. Saking ya sakit hatinya ya seperti ini, irinya pol. Harusnya dia malu, dia ijazahnya asli, maling panci ya, menterinya nggak berhasil direshuffle jadi anggota DPR, tidur. Ijazahnya asli, Rismon barang kui ijazahnya palsu toko Yamaguchi, dadi opo perusuh. Hanya orang-orang tuir-tuir aja itu yang mendukungnya. Ya, harusnya kita bangga selama ini sejarah nggak ada wakil presiden semuda Gibran. Hanya Gibran ini satu-satunya untuk saat ini. Harusnya bangga dong. Kalaupun ijazahnya Gibran palsu mulai toko SD sampai SMA sampai universitas palsu dan nilainya jelek, hebat no, bisa jadi wakil presiden apapun itu. Lah dhek dadi opo lho untuk rupane elek-elek kabeh. Ya, karena setiap hari yang dipikirkan cuma Pak Jokowi. Semakin hari penyakitnya semakin kronis. Karena selalu memikirkan Pak Jokowi, saking cintanya sama Pak Jokowi. Nah dia itu apa gitu loh, pemuda apa, bukan pemuda lagi ya, maklum ya dia nggak punya anak kayaknya. Pernah saya lihat di VT itu katanya dia nggak punya anak. Nggak punya anak, Bu. Ya maklum, orang-orang iri dengki yo seperti itu. Wong waras iki paham, sing gak waras iki ngeyel. Bukannya saya mendukung Gibran, enggak. Saya juga dulu nggak memilih Gibran, enggak. Tapi kenyataan, ya, selalu juga pada Gibran. Masih muda, bisa jadi wakil presiden. Nah ini menorehkan sejarah. Apapun itu, lah DI sudah diopo, jadi menteri rapecus, nyolong panci, lagu Indonesia Raya rahafal. Salam waras guys. Kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah, ya, jangan ditolak. Roy Suryo sama Tipa itu jangan tolak, jangan dihalangi dulu. Biar mengadakan acara dulu, ya kan? Biar ada mengadakan acara dulu. Sudah ada acara, langsung kita membawa bensin dibakar situ. Langgar hukum dong, Pak. Jadi datang nih akhirnya. Aduh sayang. Biarkan dia dulu, dia pura-pura nggak tahu. Begitu acara mulai, ya, langsung masuk gerombolan kita penolak ini, bawa bensin solar, wah langsung. Ngapain ditolak-tolak gitu? Mobil-mobilnya itu bakar-bakar gitu, atau aduh, itu kok cuma kamu gebuki aja mobilnya. Jangan dulu, biarkan aja. Saya ingatkan yang di mana-mana pun, kalau nampak orang itu mau hadir, pura-pura nggak tahu. Biarkan aja, ya kan? Biarkan, terus kalau acara sudah mulai, nah, baru kita mulai nyerang.
Gitu. Aduh, kalau gitu ya lari dia. Jangan. Sekarang yang mengadakan itu juga tanya itu siapa orangnya, itu gerombolannya itu yang mengundang orang itu, yang mau ke tempatnya itu, nah itu gerombolannya itu, ya. Aduh, sekarang kalian serang harusnya yang mau ditempati itu juga, itu gerombolan Rudy Surya tuh pengaco juga itu berarti. Orang mana? Orang Boyolali tadi tuh. Waduh. Besok lagi kawan, kalau ada biarkan. Aku juga gitu. Seandainya dia ada di Pekanbaru nih, di Rio, kampung aku nih. Kawan-kawan yang mau demo tak larang itu. Jangan. Biar hadir dulu. Udah hadir, udah duduk dia, kita baru nyerang. Baru enak, ibaratnya apa? Ibarat babi itu dipasang jirat dulu. Datang dia biarkan aja. Nanti sudah masuk baru jirat langsung. Begitu ya, Pak ya. Baru dihancurkan. Aduh, salah. Ini kawan-kawan dari Boyolali ditolak, akhirnya lari lah Roy Suryo. Jangan ditolak. Biarkan dulu ya. Ingat, biarkan dulu di mana aja, mana tahu di Lampung, atau di Padang, kalau di Medan, kalau Pekanbaru nanti saya sponsornya itu maunya. Biarkan aja dulu. Kalau sudah acaranya mulai, udah santai pura-pura gak tahu, langsung Siap dulu ya, Pak ya. Dua akan langsung orangnya iketi semua, diikat Mau dulu. diikat nih. 3 orang itu. Nah, itu baru cocok. Besok lagi jangan diganggu dulu ya. Oke. Nah, gini baru mantap untuk warga Malang Boyolali ya kan Solo. Keren. Awak dukung 1.000.000% kelakuan kalian ya untuk menolak kelompok-kelompok teroris seperti Roy Panci, Risma Sanipa, sama Tipo yang CS-CS-nya itu. Orang itu nggak pantas untuk dihadiri. Si Aiman aja bolak-balik mengundang mereka, ngasih panggung untuk warga ya. Jangan diterima kelompok-kelompok teroris seperti mereka yang selalu menghasut rakyat. Mana tuh muncul si Risma Sanipa? Kalau sudah ngomong mengataskan nama rakyat selalu muncul mereka. Kok dilempar sama rakyat itu Boyolali? Aduh, hancur itu kan mobilnya. Alhamdulillah. Senangnya hatiku, kena karma, kena batunya. Kelompok teroris itu. Mudah-mudahan selanjutnya mereka berkunjung ke mana, jangan kasih panggung kelompok-kelompok teroris laknat. Ya, aduh, bangga melihat warga Malang Boyolali Solo. Aduh, lanjutkan ya, jangan diterima orang-orang seperti mereka, hantu setan belau mereka itu, setan iblis, otaknya selalu gak jelas. Aduh, mudah-mudahan seterusnya tuh kalau sekalian itu acara si Aiman ditutup, selalu bikin rusuh, selalu bikin gaduh, mengadu domba tuh si Aiman. Katanya suara rakyat, suara kentutnya ya. Lanjutkan untuk warga Malang Boyolali, lempar kalau mereka kalau datang lagi ya, masukkan ke goni, buang ke laut ya kalau bisa. Lanjutkan ya. Aduh, bangga, keren dah untuk warga sana. Kalian siapa? Semesta kok mau dilawan? Mau nyalain siapa kalau sudah begitu? Habis kau. Oh, habis kau kan? Jadi Pak Jokowi itu nggak perlu ngotori tangannya model-model kayak kalian. Ingat baik-baik. 58% rakyat Indonesia ini mencintai Pak Jokowi ya. Ingat ya Bu, ingat ya bro. Jadi hati-hati ke depan ini. Jangan-jangan nanti kamu bisa lupa ingatan kawan ya. Berhentilah orasi-orasimu itu. Ya kan, tobat aja lah. 58% rakyat Indonesia itu mencintai Pak Jokowi. Salam Salam waras.